Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk materi ini selanjutnya adalah momen couple, dimana kemarin kita sudah belajar mengenai momen gaya. Selanjutnya adalah momen couple. Momen couple adalah jika ada dua buah gaya, arahnya sama, arahnya berlawanan, besarnya sama, berputar, maka mempunyai couple, dinamakan couple. Misalkan di sini saya gambarkan ada dua buah gaya, ini F1, ini F2. Di mana arah F1 sama F2 arahnya berlawanan, besarnya sama. Misalkan ini titik O adalah sumbu putar. Jarak antara F1 sama F2 adalah D. Maka momen couple dinyatakan dengan M, yaitu F dikali dengan D. Di mana satuan M dinyatakan dengan Newton meter karena F satuannya dinyatakan dengan Newton, D dinyatakan dengan meter. Misalkan di sini F1 20 Newton besarnya, F2 juga sama karena couple adalah gaya yang arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Di mana D itu adalah 0,1 meter misalkan di sini ya. Maka momen gaya dinyatakan dengan 20 dikali 0,1, maka nilainya 2 Newton meter. Diingat untuk arah momen couple, kalau ini bendanya F1 berputar ke atas atau berlawanan jarum jam, maka di sini momen couple-nya dinyatakan dengan negatif. Dengan negatif. F ini negatif, berputar sini. Berputar berlawanan jarum jam. Perhatikan contoh yang kedua. Coba disimpan ini. Simpen langsung. Piye? Gitu Pak. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan di sini. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan ada dua buah gaya atau ada dalam suatu batang ada beberapa gaya yang bekerja. Di mana F1, F2, F3, F4 ada dua pasang daripada gaya. F1 akan berpasangan, misalkan ini 20 Newton, F2 20 Newton, F3 30 Newton, F4 misalkan 30 Newton. Yang merupakan pasangan couple adalah F1 sama F2, F3 sama F4. Di mana di sini momen couple pertama antara F1 sama F2 arahnya, kalau ini diputar ini D1, muternya adalah searah jarum jam. Ini juga sama, yaitu searah jarum jam. Misalkan D1 adalah 2 meter, D2 misalkan adalah sama 2 meter. Maka momen couple totalnya dinyatakan dengan F1 kali D1 ditambah dengan F3 dikali D2. Di mana F3 sama dengan F4. F1 adalah 20 Newton dikali 2 ditambah 30 dikali 2 sama dengan 40 Newton ditambah 60 Newton sama dengan 100 Newton. Karena ada dua momen couple, maka momen couple totalnya sama dengan F1 D1 ditambah F3 kali D3. Boleh juga misalkan F2 sama F3 ini besarnya sama karena arahnya berlawanan, maka puternya berlawanan jarum jam. Tetapi karena F2 sama F3 30 dan 20 tidak sama nilainya, maka tidak disebut sebagai couple. Setelah momen couple, kita lanjutkan dengan momen inersia.
Momen inersia dilambangkan dengan huruf I, di mana I sama dengan M kali R kuadrat. M adalah massa dari sebuah partikel, R adalah jarak antara partikel dengan sumbu putar. Misalkan di sini ada sebuah benda, sumbu putarnya di titik O. Masanya adalah 3 kg. Jaraknya adalah 1 meter. Maka momen inersianya dinyatakan dengan M kali R kuadrat. M sama dengan 3, R-nya adalah 1 meter, maka nilainya 3 kg meter kuadrat. Ini namanya momen inersia. Ini sumbu putarnya di titik O. Misalkan di situ ada beberapa massa atau beberapa partikel. Kalau saya beri contoh, misalkan di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu X ada M1, nilainya 3M. Jaraknya 2 cm. Di sumbu Y ada M2, nilainya 2M. Jaraknya 1,5 cm. Di sumbu X ada lagi di sini, misalkan M3, nilainya adalah 4M. Ini adalah 2 cm jaraknya antara sini. Kalau misalkan ditanyakan berapa momen inersia di mana sumbu putarnya adalah sumbu X, maka sumbu putarnya yang pertama adalah sumbu X. Yang B, misalkan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Sumbu Y. Maka momen inersia yang pertama, yang A, karena sumbu X sebagai sumbu putar, maka yang berputar adalah hanya M2 saja. Karena M3 sama M1 terletak di sumbu X. Maka yang pertama di sumbu X, maka dinyatakan dengan M2 kali R2 atau R2 kuadrat. Dimana R2 adalah 1,5 cm, M-nya adalah 2M. Atau di sini tidak dinyatakan dengan cm, atau ini A. Ini A. Ini A. Ini A, ya. Maka dapat dinyatakan dengan M2 nilainya 2M, sedangkan R pertama adalah 1,5A. Berarti 1,5A dikuadratkan, berarti 2M dikali 1,5 kuadrat berarti 2,25A kuadrat. Maka dapat dinyatakan dengan 4,5 nilainya, 4,50 MA kuadrat. Kalau ini sumbu putarnya adalah sumbu X. Kalau sumbu putarnya yang B, sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka yang berputar adalah M1 sama M3. Ini sebagai sumbu putarnya. Sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka IY dapat dinyatakan dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah dengan M2 kali R2 kuadrat. M1 nilainya kok M2, M3. M3 ini juga M3. M1 nilainya 3M. A1 R1 dinyatakan dengan 2A kuadrat ditambah M3 nilainya 4M dikali dengan R3 nilainya 2A kuadrat. Maka didapat 3M dikali 4M, berarti 3M dikali 4A kuadrat ditambah dengan 4M dikali 4A kuadrat. Nilainya menjadi
12MA kuadrat ditambah 16MA kuadrat sama dengan 28MA kuadrat.